Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Indra Lesmana. Saya mahasiswa PPG gelombang 2 Universitas Palangkaraya. Saya akan mempraktekkan PPL siklus 2 saya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, di sini saya menggunakan project based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Silakan Ida untuk pimpin doa kita untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Ida. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada Buddha yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Buddha kembali ke tempat semula. Silakan. Nah, yang kita absen terlebih dahulu. Nah, siapa yang hari ini berhalangan hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini? Ya, Bapak absen dulu. Afif Maulana, Afif Bagus Setiawan, Ahmad Atiyah Sarga. Di pertemuan kita yang minggu lalu, kita sudah menjelaskan tentang bagaimana adanya sengketa batas wilayah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Nah, yang mana di situ antara kedua negara ini saling mengklaim antara pulau-pulau yang ada di wilayah blok Ambalat. Di sini juga Bapak akan memberikan materi baru. Nah, untuk kalian yang mana untuk hari ini kita akan menjelaskan cara-cara penyelesaian konflik internasional secara damai. Dan juga di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai, yang nantinya itu menjadi tujuan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini Bapak akan menayangkan tujuan dari pembelajaran kita. Ada yang bisa membantu Bapak membacakan tujuan pembelajaran kita? Nah, ya, Alek. Tujuan pembelajaran kita, Alek. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dalam sengketa batas wilayah menurut aturan hukum internasional. Terima kasih buat Alek yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang mana di situ kita diharapkan untuk mampu melihat bagaimana cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Dan di sini juga Bapak menggunakan model pembelajaran project based learning, yang mana kalian nanti akan membuat sebuah project. Nah, nanti akan kita bahas apa-apa saja project yang akan kalian lakukan. Nah, di sini juga dalam proyek kalian itu Bapak akan menilai kalian, baik itu sikap kalian, keterampilan kalian, serta pengetahuan kalian, bagaimana cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Ada yang bisa menjawab bagaimana cara menyelesaikan sengketa internasional? Saya, Pak, yaitu dengan cara menyesuaikan sengketa dengan damai. Ya, siapa lagi yang mau menambahkan? Saya, Pak, dengan cara mediasi. Ya, betul. Baiklah, sekarang kita masuk pada kegiatan inti kita, yang mana di sini Bapak akan
menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Silahkan kalian saksikan video yang Bapak tayangkan. Cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Kini kita akan membahas tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pembahasan tema ini akan mengantarkan kita mengetahui secara utuh terhadap sengketa batas wilayah, termasuk kasus Blok Ambalat, yang cara penyelesaiannya menggunakan cara-cara damai, sebagaimana menjadi aturan internasional. Penyelesaian secara damai dalam sengketa antar negara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Adapun langkah-langkah penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. Negosiasi. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. B. Mediasi dan jasa-jasa baik, mediation and good offices. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja, yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga, yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. C. Konsiliasi, conciliation. Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. D. Penyelidikan, inquiry. Metode ini meniscayakan penyelidikan, inquiry, penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dari video yang Bapak tayangkan tadi, informasi apa yang bisa kalian dapatkan, yang bisa kalian lihat dari tayangan yang sudah kita saksikan secara bersama-sama? Informasi apa yang didapat dari tayangan tersebut? Saya Pak, informasi yang saya dapat dari video, penyelesaian sengketa tidak harus menggunakan cara kekerasan, namun juga bisa menggunakan cara lain secara baik. Bagus, Alek. Nah, ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Pak, yaitu mengenai cara-cara penyelesaian masalah dengan cara pihak ketiga. Bapak akan sedikit menjelaskan tentang materi kita untuk bahan proyek kalian nanti. Nah, di sini bahwa cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai itu seperti yang disampaikan oleh Alek dan Pramenda tadi, bahwa di situ cara penyelesaian sengketa internasional secara damai itu ada dengan jalan negosiasi, ada jalan mediasi, ada konsiliasi, ada penyelidikan, serta menyelesaikannya di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk menyelesaikan sebuah masalah itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Jalan perang itu adalah jalan terakhir apabila cara-cara yang sudah dilakukan itu tidak mendapatkan titik temu. Proyek kita, Bapak membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, ada 4 kelompok. Nah, tentang nama-nama kalian itu sudah Bapak bagikan di via WA grup kelas kalian. Nah, silakan kalian melihat kalian berada di grup mana ataupun di kelompok siapa. Sudah dapat kelompoknya masing-masing? Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan proyek yang akan kalian lakukan. Nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya. Di dalam LKPD itu sudah Bapak buat penjelasannya apa yang akan kalian buat
dalam proyek itu. Nah, nantinya dalam proyek ini kalian melalui aplikasi Canva. Nah, melalui aplikasi Canva, nah di situ kalian buat proyeknya. Nah, kalian buat serapi mungkin, sekreatif mungkin, yang nantinya itu akan dipresentasikan. Kalau sudah kalian kirimkan ke WA Bapak, cukup tidak? Waktunya 10 menit. Tugas proyeknya sudah selesai. Nah, nanti kirimkan ke via WA Bapak. Nah, siapa yang mau tampil duluan dalam presentasinya? Pak. Ya, bagus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 dengan saya Muhammad Fadil, di sebelah kanan saya Muhammad Irfani, di kiri saya ada Nova, ada Eko Huda dan Justin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek poster kami. Dan inilah proyek kami. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 4. Nah, dari hasil proyek mereka itu apakah sudah jelas atau kurang jelas? Nah, silakan kalian memberikan tanggapan kepada kelompok 4. Saya Pak, apa kesulitan membuat poster menggunakan Canva? Pertanyaan dari Indra tadi, apa kesulitan dalam membuat Canva? Bagi kami tidak ada kesulitan karena banyak tutorialnya di YouTube. Ya, demikian dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 4, nah, kembali ke tempat duduknya. Nah, silakan. Dari hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi, nah, pengalaman apa yang kalian dapatkan dari pembuatan proyek tersebut? Saya Pak, di proyek kali ini saya mendapatkan pengalaman yang sangat bagus, yaitu kerja sama tim yang sangat baik, berpikir kreatif, dan saya juga mendapatkan skill baru, yaitu membuat poster dengan aplikasi Canva. Ya, ada lagi selain dari yang disampaikan oleh Hafiz, ada lagi pengalaman. Ya, silakan. Hari ini sangat berat, biasanya kami hanya memperkenalkan saja. Jadi kami sudah membuat poster. Ini pengalaman baru yang saya dapatkan. Ya, terima kasih. Nah, itu pengalaman yang kalian dapat selama pembelajaran kita. Nah, ada hal-hal baru yang bisa kalian peroleh. Kita akan memberikan evaluasi kepada kalian apakah selama pembelajaran kita tadi apa yang kalian pahami dan apa yang kalian tidak pahami. Nah, di sini akan Bapak evaluasi, akan memberikan soal kepada kalian. Nah, nanti kalian akan menjawab soal yang Bapak berikan. Nah, dalam evaluasi ini Bapak kasih waktu hanya 5 menit saja buat kalian menjawab soal-soal yang ada di lembar yang sudah Bapak sediakan.
Nah, silakan kalian untuk mengumpulkan tugasnya. Silakan, buka di depan. Silakan, mengumpulkan di sini. Nah, dari pembahasan kita, dari materi-materi kita yang sudah kita sampaikan tadi sampai pada kita presentasikan, nah dari awal sampai akhir itu, nah kesimpulan apa yang bisa kalian dapat dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Kesimpulannya adalah dari penyelesaian sengketa ini tidak harus menggunakan kekerasan, namun bisa juga dengan cara damai, yaitu melalui konsiliasi, mediasi, negosiasi, penyelidikan sekaligus psikolog dengan PBB. Sekaligus di kesimpulan saya ini adalah dari kerjasama saat pembuatan dan menggunakan gambar, di mana di situ kami berbagai masalah dapat diselesaikan dengan cara bersama-sama menerima segala pernyataan-pernyataan untuk penyelesaian pembuatan proyek poster. Hal ini bahwa kita sebagai penerus bangsa, sebagai pengganti mereka-mereka yang sudah akhirnya nanti berganti kepemimpinan. Nah, di sini mari kita sebagai generasi muda memupuk semangat kita lebih lagi dalam hal yang mana di sini berjuang ataupun berperang itu tidak perlu harus kita terjun ke medan perang, tetapi kita sebagai orang terpelajar atau kalian sebagai siswa, nah cukup dengan kalian belajar yang tekun, rajin datang ke sekolah. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa kalian lakukan nantinya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi yang akan datang. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, nah karena tadi diawali dengan doa pembuka dan juga diakhiri dengan doa penutup. Nah, silakan untuk minta Huda untuk memimpin doa penutup kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Huda. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan untuk Huda kembali ke tempatnya. Silakan. Ya, terima kasih kepada Huda yang sudah menutup doa kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak rasa kegiatan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini saja. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.